project ini tuh sebelumnya yang ngerjain itu bukan kita. Jadi istilahnya kalau dibilang kita kayak nerusin kerjaan orang lah gitu. Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, kali ini panas banget. Kita lagi ada di Depok tepatnya. Jadi kita ada di salah satu project kita juga mau update lagi. Jadi sedikit kita mau kasih beberapa concern di project ini. Jadi project ini tuh sebelumnya yang ngerjain itu bukan kita. Jadi istilahnya kalau dibilang kita kayak nerusin kerjaan orang lah gitu, dan sempet mangkrak kayak beberapa bulan dari kontraktor sebelumnya. Dan udah gitu juga kita ngelihat banyak detail-detail kayak misalnya struktural, plumbing yang paling parah itu ternyata belum direalisasikan. Sampai dari gambar perencanaan pun masih belum lengkap semuanya. Nah, alhasil dari project ini kita sambil lihat ya. Jadi alhasil di project kita ini tadinya kita ngelengkapin perencanaannya dulu, kita desain lagi dari awal, terus abis itu kita ngelihat denah existing dan lain-lain, itu benar-benar kita udah siapin semua, dan kita akhirnya melanjutkan pekerjaan ini. Jadi ini sebenarnya kita pekerjaan sambung yang awalnya nih pembangunan itu benar-benar nggak ada perencanaan konsep arsitekturnya kemana, interiornya gimana, sampai akhirnya kita ambil alih semua. Terus habis itu perencanaannya kita udah bikin semua, dan akhirnya baru kita kerjakan gitu. Jadi benar-benar di sini tadinya fasadnya nggak bentuknya seperti ini gitu loh, benar-benar kita benchmark ulang dan lain-lain tanpa kita ngebongkar bangunan yang udah ada gitu. Kita mempertahankan bangunan yang udah ada, kita ngelanjutin dan kita optimalisasi untuk bangunan yang udah ada ini. Tadinya dari semua dinding perimeter semua dan lain-lain berantakan semua, sikunya tuh nggak ada yang lot semua. Bener-bener kita udah, tadi kita nggak ambil project ini karena kliennya itu juga minta tolong ke kita. Terus udah gitu kita juga komunikasinya bagus, lancar, akhirnya kita ngelanjutin untuk masalah pengerjaan ini gitu loh. Jadi bener-bener di sini tuh untuk pembangunannya banyak ceritanya sebelum kita melakukan pembangunan ini. Nah, jadi nanti kita bisa lihat ya, nanti di tampak atas itu fasadnya kita udah rubah semua. Terus udah gitu khusus area di sini nantinya ini kita tetap kita bikinin carport. Terus udah gitu di dinding sebelah kanan ini juga kita buatin dinding perimeter. Karena kenapa? Tadinya dari kontraktor yang sebelumnya itu membuat dinding perimeter itu ngikut dari dinding bagian developer. Jadinya yang kita lihat sekarang aja udah miring, akhirnya dia cuma naikin doang. Akhirnya kita ngelihat ini bakal ambrul kemungkinan waktunya karena tanah sebelah itu lebih tinggi gitu. Makanya akhirnya kita ngebuat lagi semua pondasinya dari ulang, sampai dinding perimeternya kita bikinin lagi nih sampai setinggi ini gitu. Tadinya ini juga di luar perencanaan kita, yang akhirnya kita juga bongkar lagi, termasuk dari plumbing yang udah terpasang, akhirnya kita banyak bongkar karena tidak memenuhi standar kita gitu. Jadi bener-bener project ini banyak yang kalau dibilang ngelanjutin, tapi ngelanjutinnya dalam arti kita cari dulu sumbernya, karena semua nggak ada perencanaannya. Dari titik plumbingnya nggak ada, terus abis itu strukturalnya juga berbeda kebalik dengan perencanaan. Pokoknya bener-bener di sini kita kayak bikin as-built ulang, perencanaan ulang semua deh gitu. Makanya di sini kita kayak misal dari fasad dan lain-lain kita kerjain dari ulang lah gitu. Terus di sini ini kita juga bikin ada KWH meter, kita bikin 2 ini karena permintaan owner, karena dayanya juga untuk kebutuhan ini juga cukup besar. Jadi kita bikin 2 KWH, satu di atas dan satu di bawah gitu. Nanti ini aplikasinya nanti akan kita tutup biar rapih gitu loh untuk masalah instalasinya gitu. Nah, untuk entrance kita di sini bikinin entrance itu di sini di samping, jadi nggak langsung menghadap ke depan bagian rumah.
Nah sekarang ini bagiannya sih sebenarnya udah tinggal pasang granit, aluminium dan lain-lain. Jadi kita bisa sambil lihat lah progres yang lagi berjalan gitu. Nah di bawah tangga ini juga kita udah buatin ada apa namanya kamar mandi. Jadi ada kamar mandi yang fungsinya nanti untuk tamu gitu. Nah, nggak cukup dari itu, jadi dari bawah tangga kita ngelihat ada space yang kita menurut kita bisa apa namanya kita maksimalin. Nah, kita maksimalin di sini untuk nanti akan ada storage gitu. Nah, terus di depan ini juga ada kamar. Ini ada kamar tamu. Terus di sini juga kita bukaannya kita bikin bukaannya juga cukup besar. Jadi nanti di sini pencahayaan dan sirkulasi udaranya juga cukup. Terus di sini juga kita udah buatin nantinya untuk dapur, terus udah gitu perencanaan di ujung sana nantinya akan dijadikan ruang fungsional kayak misalnya nanti bisa dijadiin musola atau ruang serbaguna lainnya lah gitu. Nah tadinya posisi tangga ini juga kita bongkar semua karena secara perhitungan terlalu tinggi dan lain-lain, akhirnya dari perencanaan awal ini juga kita bongkar. Terus habis itu struktural karena ini tanahnya juga miring, kita banyak ngelihat untuk balokan-balokan utama yang menopang untuk di lantai 2, banyak yang kita lihat sudah mulai turun gitu. Jadi akhirnya kita di sini melakukan action gimana caranya bangunan ini tetap kokoh. Akhirnya kita suntik ulang nih untuk strukturalnya di sini gitu. Jadi banyak banget kayak misalnya part-part yang kita kerjain yang menurut kita pas kita udah cek ternyata oh ini nggak standar, akhirnya kita ada perkuatan dari struktural lagi dan lain-lain, dan kita akhirnya hitung kembali dan lain-lain. Jadi nggak seinstan itu sebenarnya kalau misalnya kita mengerjakan pekerjaan sambung, makanya kita butuh benar-benar komunikasi yang intens baru kita bisa jalan sesuai dari perencanaan kita. Ini contoh hal kecil dari MEP ini. Ini juga kita cek semua dari pembuangan jalur dan lain-lain. Ini benar-benar banyak banget yang kita rubah karena semuanya jalurnya yang dibuatin itu di luar, tidak tertanam. Makanya kita akhirnya bobok lagi dindingnya gitu. Jadi benar-benar kerjaan yang cukup effort lah di sini gitu. Nah, nanti sambil kita naik ke lantai 2. Nah, jadi di sini benar-benar kita pengennya tangganya itu punya cerita sendiri gitu. Jadi kita pengen di sini benar-benar clean gitu tangganya tanpa ada railing gitu. Jadi di sini nanti ini udah ada pasangan dinding, terus udah gitu untuk di lantai 2 ini kita juga banyak perubahan dari skat kamar dan lain-lain yang akhirnya banyak bongkaran dari bangunan yang sebelumnya, dari perencanaan sebelumnya. Ya jadi kalau misalnya dilihat sudutan untuk pembagian dindingnya udah dibikin rata, tadinya agak tidak simetris, akhirnya kita bikinin lagi untuk supaya jadi simetris. Nah, di sini ini juga ada ruangan servis di sini. Nah, ini juga hawanya terbuka di sini, jadi kita pengen juga di sini nanti fungsinya untuk area laundry. Jadi di sini benar-benar pengen ya cuci kering langsung di sini, semua bisa dilakukan aktivitas servis tuh di sini. Untuk sini nanti kemungkinan kita buat itu nanti ada storage. Nah ini yang tadi dibilang dari existing pembuangan dak beton itu dibuatin dulu itu cuma 1, sedangkan dengan volumetric kubikasi air sebanyak ini itu cuma dibuatin 1. Akhirnya kita buatin di sini ada 6 titik gitu. Jadi mau nggak mau kita harus nambahin ada drain lagi, pembuangan lagi, dan akhirnya kita ngorbanin untuk dinding gitu. Jadi banyak banget lah di sini untuk apa namanya pekerjaan tambal sulam dari orang yang ngerjain itu sebelumnya gitu. Nah, ini nanti ada kamar mandi juga di tengah. Terus di sini ada kamar utama. Kamar utama juga kita bagi. Jadi kenapa fungsinya tadi kita udah gambarin juga kayak misalnya ada interior dan lain-lain, karena placement kayak misalnya jendela dan lain-lain ini nanti akan ngefit in, akan ada kasur gitu. Jadi posisi kasur itu nanti akan ada center di sini, terus di sini akan ada jendela, 2 jendela yang menerangi
pada saat siang hari seperti ini. Nah, di sini juga kamar utama punya kamar mandi khusus sendiri. Ini juga kita lagi instalasi dan pemasangan granit dinding. Nanti kalau misalnya projectnya udah mulai selesai dan kita bisa review lagi, kita akan update gitu. Nah, ini ada 2 kamar. Ini kamar anak. Jadi kamar anak itu sharing di sini, dan sama semua pembagian kamar itu dia dapat bukaan jendela gitu. Nah, jadi kayaknya kali ini kita sampai di sini dulu untuk update progres yang ada di Depok ini. Nanti kalau misalnya kalian juga tertarik untuk melakukan pembangunan dari kita, design and build, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di link deskripsi di bawah ini. Nah, ini juga jadi saran juga buat kalian untuk pemilihan kontraktor dan lain-lain gitu. Jadi jangan sampai tergiur dengan adanya harga murah gitu, dan akhirnya biayanya akan jadi lebih tinggi lagi karena adanya ada pekerjaan yang belum selesai dari kontraktor sebelumnya yang akhirnya di take over dengan kontraktor baru yang akhirnya nanti jadi 2 kali beban biaya gitu. Jadi begitu sih yang kita bisa share kali ini. Jadi harapannya ini juga bisa jadi edukasi buat kalian dan informatif juga buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian nanti ada mau konsultasi dulu ke kita, silakan banget, kita juga bakal bisa terima gitu. Kalau misalnya kalian juga banyak yang nanya kayak estimasi pembangunan ini berapa, estimasi pembangunan ini berapa. Nah, kita nggak bisa juga langsung bisa ditentuin. Karena kenapa? Kita harus bikin perencanaan yang matang dulu. Terus habis itu kita buat desainnya dulu, baru untuk ketahuan volume dan jenis pekerjaannya berapa, dan nanti akan ada totalnya berapa. Nah, karena kayak gitu, baru kita bisa melakukan sebuah perhitungan dan keluar nanti ada RAB yang kita bisa present, oh nominal harga pembangunan ini tuh ternyata sekian gitu. Jadi kita nggak bisa asal tebak-tebak yang akhirnya nanti perencanaannya tidak sesuai dari harapan gitu. Jadi gitu aja yang gue bisa share kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Gue di sini Tito APR cabut, next di project selanjutnya. Bye-bye.